It's you, it's always you. Met a lot of people but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me I've been broken. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Hari ini aku mau lanjut untuk sharing proses makeover ruang keluarga aku. Tapi sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku harap kalian bersedia ya untuk mengklik tombol subscribe-nya. Di video sebelumnya itu aku sharing sampai ngecat dinding yang bagian atasnya, jadi ini sengaja dicatnya sepotong ya teman-teman. Dan hari ini mau dilanjut untuk sepotongnya lagi, jadi ini dindingnya mau dipakein molding tapi yang berbahan dari kayu lis ya. Dan ini kayu lisnya itu ordernya pesen gitu ya teman-teman, karena kalau beli langsung di toko bangunan itu nggak ada juga ukuran yang kecil gitu ya. Tapi kalau ini sengaja aku mau pasangnya yang ukuran agak besar biar nanti di dindingnya bisa kelihatan. Waktu aku makeover yang lantai 2 dulu ya 3 tahun yang lalu itu juga pakai kayu lis, cuma kayu lisnya yang kecil yang udah ada di toko bangunan gitu. Tapi sekarang aku pengennya lisnya yang agak besar, jadi harus pesen dulu sesuai dengan keinginan. Dan ini kemarin pesennya kurang lebih 2-3 hari gitu ya teman-teman. Ini untuk ukuran kayu lisnya itu panjangnya 2 meter ya. Untuk lebarnya ini kurang lebih 3 cm, jadi agak lebar ya teman-teman. Kalau yang di lantai 2 itu paling lebarnya hanya 1 cm, jadi kecil gitu ya. Dan untuk aku belinya ini kurang lebih 90 meter ya teman-teman. Untuk harga per meternya Rp15.000. Dan ini udah mulai dipasang ya untuk kayu lisnya. Untuk bahannya tadi aku seperti biasa ya menggunakan lem box. Untuk lem boxnya itu aku baru beli 1 kaleng yang ukuran 1 kg. Untuk harga lem boxnya itu Rp50.000 ya untuk 1 kilogramnya. Jadi aku kalau pasang molding seperti ini nggak pernah pakai paku, apalagi di bor ya teman-teman. Sebenarnya alasannya ya karena takutnya dindingnya itu kalau terlalu banyak pakai paku jadi takut rusak. Pokoknya aku nyari yang aman aja ke dinding gitu ya, karena kan kalau namanya dekorasi rumah itu kan kadang-kadang beberapa tahun kemudian itu bisa rubah lagi ya. Jadi kalau pakai lem itu lebih meminimalis kerusakan di dinding. Itu kalau menurut aku sih ya teman-teman. Untuk daya rekatnya juga ini termasuknya kuat banget kalau menurut aku ya, pakai lem box juga. Karena aku di lantai 2 juga itu sama ya pakai lem box, dan alhamdulillah sampai sekarang ini udah 3 tahun dari pemasangan moldingnya itu sama sekali nggak ada yang kebuka sedikit pun ya teman-teman. Jadi benar-benar merekat dengan kuat. Untuk pemasangan molding yang dari kayu ini aku nggak bisa sendiri ya teman-teman, karena suami juga kerja kan. Jadi aku ini nyuruh orang yang udah biasa kerja di rumah gitu ya, dia juga yang masang molding waktu di lantai 2. Jadi kalau masang ini memang harus benar-benar rapih, juga ukurannya itu harus benar-benar pas ya. Kan harus sesuai dengan panjang lebar dinding gitu. Jadi harus benar-benar dibagi-bagi gitu ya, mengukurnya harus seimbang gitu ya teman-teman.
Jadi kalau untuk pasang sama sendiri nggak mungkin ya, dan solusinya memang aku harus nyuruh gitu ya teman-teman, biar hasilnya lebih maksimal gitu. Dan untuk teman-teman yang bertanya kenapa sih misalnya enggak pakai molding yang bahan dari gipsum, memang ada beberapa alasannya ya teman-teman. Salah satunya ya dari faktor budget gitu ya. Soalnya kan kalau memakai gipsum itu per meternya lumayan ya. Jadi itu salah satu alasannya. Lalu alasan kedua, kalau menurut aku sendiri itu kalau pakai bahan gipsum, terutama untuk yang punya anak-anak balita seperti aku, itu agak rentan rapuh gitu ya teman-teman. Karena takutnya kan yang namanya punya anak balita itu suka mukul-mukulin benda ke dinding gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai yang terbuat dari kayu itu lebih aman lah sepertinya ya, beda sama gipsum kan kalau dipakai mau dipukul-pukul seperti itu bisa rapuh gitu. Itu kalau menurut aku sendiri ya. Jadi itu ya teman-teman alasan yang membuat aku pakai molding yang terbuat dari kayu. Sebenarnya aku kemarin itu bingung ya teman-teman dalam ngedekor ruang keluarga ini. Tadinya pengen pakai wall foam gitu yang lebih irit biaya atau wallpaper lagi. Tapi setelah dipertimbangkan takutnya dicopot-copotin lagi gitu sama anak-anak. Jadi kan malah nambah biaya lagi nanti ya kalau beberapa kali didekor ulang. Jadi ya udah aku putusin untuk pakai molding aja, karena kalau molding mungkin nggak bisa dicopotin gitu ya sama anak-anak. Tapi mungkin kalau coret-coret di dinding sih bisa aja gitu ya teman-teman, yang namanya anak balita itu memang lagi masanya. Tapi kan kalau dicoret-coret bisa dicat ulang gitu, jadi enggak terlalu beresiko gitu seperti pasang wall foam atau wallpaper. Kalau dicopotin lagi kan ribet lagi ya teman-teman. Dan ini untuk pemasangan kayunya aku dibedain ya sama yang di lantai 2. Ini aku mau pakai 2 lapis gini kayunya. Kalau di lantai 2 cuma 1 lapis dulu ya, karena memang 3 tahun yang lalu molding itu baru muncul gitu, jadi modelnya juga baru yang standar aja. Kalau untuk di tahun-tahun sekarang kan banyak modelnya gitu ya, wall molding juga, jadi bisa dimodifikasi sesuai dengan selera kita masing-masing. Untuk aku sih dibikin 2 lapis seperti ini gitu, dan untuk ini di bawah TV ini disesuaikan aja sama ukuran dindingnya, karena kan ini lebar dindingnya aku kecil ya teman-teman. Ini lebar totalnya sampai apa sih namanya itu, pintu kamar si kakak itu cuma 2,5 meter ya teman-teman. Jadi ya mau tidak mau moldingnya juga disesuaikan aja sama dindingnya. Dan untuk di lantai 1 ini aku sengaja cuma sepotong ya memakai wall moldingnya, enggak seluruhnya sampai ke atas seperti di lantai 2, karena aku pengen yang beda aja gitu ya, jangan terlalu sama dengan di lantai 2 gitu. Dan untuk dominasinya juga warna pink ya untuk di lantai 1. Untuk makeovernya nanti disambung lagi ke video berikutnya ya teman-teman. Makasih banyak untuk yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.